Sumiati dengan NIM E1A022023 Prodi Pendidikan Biologi akan melakukan praktik mengajar di kelas 12 MIPA di MA Plus Nurul Islam Sekarbala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran Ibu ingin absen dulu ya. Ya. Ibu lagi ngapain? Adi Firdaus, Masuk aja masuk. Adi Syahri, Hadir. Tadi peninggi. Alia Syifa, Alia, ada. Arif Rahman, Ania Nur, Devin, Faisal. Aku kelas untuk memimpin doa. Baik, alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, lalu tarik nafas pelan-pelan, fokuskan pikiran kita pada pembelajaran siang hari ini. 5 detik dari sekarang. Oke, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang Nah, baik, sekarang kita bakal lanjut tentang metabolisme energi yang dimana ada glikolisis, sikloplet, rantai transport elektron. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat apa tujuan praktikum kita minggu lalu? Ini kita lihat bagaimana enzim atau asam bisa mengubah struktur protein seperti yang terjadi pada proses pencernaan. Nah, betul sekali. Jadi percobaan itu kita sudah melihat bagaimana reaksi kimia di dalam tubuh kita sangat memerlukan bantuan enzim. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana reaksi-reaksi tersebut membentuk energi, sehingga kita bisa melakukan berpikir, bernapas, tersenyum seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Oke, baik. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran siang hari ini. Ibu minta Armi untuk membacakan 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran memahami proses metabolisme energi manusia, menjalankan hubungan kerja enzim dengan pembentukan ATP, menyajikan hasil praktikum dan menganalisisnya secara ilmiah. Oke, baik, terima kasih Armi. Baik, sebelum kita melakukan presentasi dari hasil ujian praktikum kemarin, Ibu ingin menjelaskan konsep dasar dari metabolisme ini sendiri. Ibu ingin bertanya siapa yang di sini tahu apa itu metabolisme? Oke, metabolisme adalah reaksi kimia dalam tubuh. Nah, betul sekali. Jadi metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi atau menyusun zat baru. Nah, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan yang mencakup pembentukan molekul baru dan pemecahan molekul yang sudah ada. Nah, metabolisme sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme dan metabolisme ini adalah 2 molekul yang bekerjanya lawan arah. Yang dimana katabolisme yaitu reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya yaitu
sel yang memecah glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada anabolisme. Nah, anabolisme ini adalah reaksi kebalikan dari katabolisme, yang dimana dari penyusun molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks yang memerlukan energi. Contohnya yaitu sintesis protein dan asam amino. Nah, sebelum lebih lanjut tentang tahapan metabolisme energi, kita harus tahu dulu nih apa sih itu sel. Ada yang tahu sel? Saya adalah Nah, sel itu adalah satuan unit struktur dan fungsional yang menyusun tubuh. Ukuran sel itu kurang lebih 1 sampai 100 mikron. Dia lebih besar dari tubuh kita. Dan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu di mana di glikolisis itu ada yang disusun oleh sitoplasma. Coba kalian bayangin, sel yang kecil 100 sampai 100 mikro yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, itu dia terdapat organel-organel di dalamnya, yang dimana salah satunya itu adalah sitoplasma. Ini kira-kira gambar sitoplasma. Yang kedua di sana ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini dia berlangsung di mitokondria. Mitokondria dia gambarnya warna merah. Nah, bisa lihat di gambar di depan. Nah, selanjutnya ada tahapan metabolisme energi. Yang pertama itu adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma yang dimana menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Terus selanjutnya ada siklus Krebs yang dimana dia berlangsung di matriks mitokondria yang menghasilkan CO2, 2 ATP, NADH dan MADH2. Dan yang terakhir itu ada rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria yang menghasilkan kurang lebih 34 ATP. Nah, dari proses pembentukan ATP dari glukosa ini, yang pertama di mana glikolisis tadi menghasilkan 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, di rantai elektron itu kurang lebih 34 ATP. Jadi total keseluruhan proses pembentukan ATP dari glukosa ini yaitu kurang lebih 38 ATP. Oke, hari ini kita akan memasuki bagian inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu melakukan presentasi dari hasil ujian laporan praktikum yang kemarin. Untuk yang pertama Ibu Nita kelompok 3, perwakilan 2 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kita minggu lalu tentang enzim dan metabolisme. Laporan praktikum. 1. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh susu saat ditambahkan jeruk manis dan jeruk nipis. Langkah ya kan? Kelas A mencampurkan jeruk manis dan susu. Kelas B mencampurkan jeruk nipis dengan susu. Langkah ketiga diaduk secara perlahan. Langkah keempat didiamkan selama 15 menit dan melihat permukaan. Data pengamatan. Kelas A teksturnya mengubah berwarna keginjeran, bau sedikit amis dan rasa manis. Kelas B tekstur tidak mengubah badan, susu berwarna putih kuningan, bau sedikit asam dan rasa
dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih akses buat kelompok 1. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi benar sekali ya, dari hasil praktikum kemarin terlihat bahwa adanya gumpalan pada susu setelah ditetesi jeruk nipis. Itu menandakan bahwa protein di dalam susu berubah akibat dari pengaruh pH seperti zat enzim yang sensitif terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya Ibu minta kelompok 1 untuk melanjutkan presentasi. Baik. Kita berkopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum minggu kemarin. Langkah singkat: 1. Masukkan susu dalam gelas bening. 2. Tambahkan air jeruk, aduk perlahan. 3. Diamkan 10 menit dan amati perubahan yang terjadi. Data pengamatan. Devin, udah kalian Sekian dari Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya, itu dia presentasi dari kelompok 1. Jadi semuanya udah selesai melakukan presentasi. Nah, sekarang coba kalian pikirkan bagaimana perubahan ini bisa berkaitan dengan metabolisme energi. Ya, Nala. Karena enzim dalam metabolisme juga bekerja di kondisi tertentu seperti suhu dan pH tubuh yang stabil. Nah, betul sekali. Jadi itu ya contoh pemahaman berkaitan dengan pengalaman praktikum dengan konsep yang terjadi di dalam tubuh. Nah, sebelumnya untuk Ibu memastikan kalau kalian sudah benar-benar memahami hubungan antara kerja enzim dengan metabolisme energi, Ibu ingin kalian membuat sebuah diagram alur yang sederhana tentang proses pembentukan energi dalam respirasi sel. Nah, juga di bawahnya kalian tuliskan bagaimana peran enzim dalam setiap tahap pembentukan energi. Ibu kasih waktu 5 menit buat alur sederhana. Habis itu buat penjelasan singkat di bawahnya. Ya, lihat. Oh, ini dari mana? Tulis saja alurnya yang singkat. Jadi habis itu yang awalnya kosan. Ya. Kelompok ini ada kenalan. Oke, benar. Ya, itu benar alur dari nanti lanjutnya mereka jelasin penjelasan di bawah. Yang cewek ada kenalan. Ya, udah tolong ini kenalan. Ya. Ini mau nanya lagi. Apa ya benar ini sudah ya. Oke, Ibu rasa kayaknya waktunya udah cukup ya. Nah, kalau udah selesai, waktunya udah cukup, Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil dari tugasnya. Siapa yang bisa masuk? Anak? Ayo, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mempresentasikan hasil tugas yang tadi. Membuat diagram alur sederhana tentang proses pembentukan energi dalam respirasi sel. Bagaimana peran enzim dalam setiap tahap pembentukan energi? Jawaban. Diagram alur. Glukosa jadi glikolisis terjadi pada sitoplasma menghasilkan dua asam uriurat dan siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria menghasilkan NADH dan
plus H2O plus CO2. Sekian itu hasil dari jawabannya kembali. Kali ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melakukan membacakan kesimpulan, ibu akan mengetes refleksi sejenak dari kalian apakah udah benar-benar paham tentang materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, coba kalian pikirkan apa hal penting yang kalian pelajari pada hari ini. Ini bahwa energi dihasilkan dari proses metabolisme yang sangat kompleks dan semuanya dikendalikan oleh enzim. Nah, hebat sekali, dan itu dia ya inti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi melalui kegiatan tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerja enzim, bukan hanya di laboratorium, tetapi benar-benar terjadi di bagian dari kehidupan kita di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita akhiri, ibu ingin kalian menulis refleksi dari kalian satu kalimat yang dimulai dari ibu bacakan ayat tulis. Belajar metabolisme membuat saya menyadari bahwa titik-titik. Kalian cukup tulis sekitar 2 sampai 5 kalimat. Habis itu ibu minta salah satu untuk membacakan refleksinya. Ibu rasa waktunya udah cukup. Siapa yang ingin mau berbagi refleksinya pada saat hari ini? Ya, mungkin. Ada metabolisme membuat saya lebih sadar kalau setiap makanan yang kita makan diubah jadi energi dengan cara yang tak berlebihan. Ya, bagus sekali, itu dia ya refleksi dalam tentang pembelajaran kita hari ini. Yang sebelum ibu tutup, kita harus tahu apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita pada nomor kali ini. Dan di sini benar-benar penting dalam setiap reaksi metabolik yang ada di dalam tubuh. Nah, efek seperti pH, suhu dan sukar itu menentukan kecepatan kerjanya enzim. Selanjutnya energi dihasilkan dalam bentuk ATP melalui proses yang berada di mitokondria. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang enzim di kehidupan sehari-hari. Jadi, ibu harap kalian tetap semangat ya dan jaga keingintahuan kalian tentang pembelajaran berikutnya. Nah, kita tutup, ibu minta sebelum tutup pembelajaran ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dong. Kerjasama kalian, aktif kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.